Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Sejak video ini dibuat, cerita di manga One Piece sudah memasuki chapter 986 yang memulai perang Wano di Onigashima. Sudah lebih dari 2 dekade seri One Piece menghibur para penggemarnya, yang dimulai pada tahun 1997 untuk manganya dan pada tahun 1999 untuk seri animenya. Ratusan chapter sudah diterbitkan dan ratusan episode pula sudah ditayangkan. Dengan usianya yang sudah memasuki 23 tahun di bulan Juli kemarin, menjadikan One Piece sebagai salah satu anime terpanjang dan terlama di dunia. Nah, di sisi lain, info tentang penerbitan One Piece Magazine Volume 10 yaitu diperkirakan pada tanggal 4 September 2020. Tentu sudah dinantikan oleh para fan One Piece, terutama fan Ace, karena nantinya akan ada novel khusus yang menceritakan tentang perjalanan Ace semasa hidupnya. Spesialnya One Piece Magazine Volume 10 tak hanya kisah tentang Ace yang dibuat novel. Baru-baru ini ada pengumuman tentang kejutan dari Oda Sensei dan Shueisha, yaitu pengumuman bahwa cerita One Piece sudah memasuki babak akhir. Di sana, pengumuman atau postingan itu keluar bersama dengan gambar sampul volume ke-10 yang juga turut menjelaskan alur final tersebut. Bacaan yang tertulis di sana yaitu dengan alur klimaks yang segera dimulai. Ini saatnya membaca ulang manga One Piece untuk alur final yang akan segera tiba. Di Jepang, kata klimaks dipakai untuk menggambarkan babak final. Wajar saja jika Oda Sensei menyajikan perang Wano yang akan berlangsung benar-benar akan luar biasa. Bahkan, perang Marineford pun tak ada apa-apanya dibanding dengan perang Wano. Nah, kira-kira bagaimana akhir dari cerita One Piece? Mari kita bahas bersama-sama, tapi setelah yang satu ini. Ayo dukung kami dengan membeli merchandise Anime Haki. Banyak pilihan kaos One Piece keren, dengan bahan berkualitas dan adem karena menggunakan Cartoon Combat 30S, hingga nyaman untuk dipakai. Selain itu, bahannya juga lembut dan menyerap keringat. Untuk sablonnya dijamin kuat dan tahan lama. Mantep deh pokoknya. Nah, Anime Haki juga sedang ngasih promo besar-besaran di Shopee, diskon hingga 60%. Ayo buruan order sebelum kehabisan karena stok terbatas. Dan linknya ada pada kolom deskripsi. Terima kasih. Selama ini ada banyak sekali rahasia yang masih tersimpan rapi oleh Oda Sensei. Kemungkinan rahasia tersebut akan tetap menjadi misteri besar sampai semuanya selesai. Lalu, bagaimana rahasia tersebut akan terungkap? Dengan Luffy berhasil pergi menuju Laugh Tale dan menemukan One Piece, kemudian membaca berbagai poneglyph yang ada di pulau terakhir tersebut, menurut Shirohige, Doflamingo, dan beberapa orang lainnya, ketika seseorang telah berhasil menemukan One Piece, niscaya dia akan mengguncang dunia. Beberapa misteri besar tersebut diantaranya adalah apa yang sebenarnya terjadi sebelum, pada saat, dan setelah Fourth Century atau abad yang hilang. Apa penyebabnya, siapa yang melakukannya, semua akan terungkap. Dan juga akan mengungkap arti nama D, dan makna sebenarnya juga akan terungkap. Selama ini Redland menjadi penghalang bagi keempat wilayah lautan yang ada dalam cerita One Piece. Redland juga menjadi tempat bagi para kaum naga langit, dan di sana juga terdapat markas dari pemerintah dunia. Insama yang diduga merupakan pemimpin tertinggi mereka juga tinggal di Redland, tepatnya di Marigoes. Bahkan permasalahan Redland inilah yang sempat disinggung Luffy dan beberapa karakter lainnya dalam cerita. Disebutkan bahwa dulunya Joy Boy berusaha menghancurkan Redland untuk membuat semua ras bersatu. Tapi sayangnya sebelum itu terlaksana, Joy Boy dikabarkan menghilang. Luffy yang disebut-sebut sebagai penerus dari Joy Boy kemungkinan akan meneruskan mimpi tersebut dengan menggunakan 3 senjata kuno, yaitu Uranus, Pluton, dan juga Poseidon. Tentu, dengan kehancuran dari Redland membuat beberapa wilayah akan terkena dampaknya. Selama ini rasisme menjadi persoalan yang belum terselesaikan dalam cerita One Piece. Contoh yang paling nyata adalah bagaimana manusia menganggap para duyung atau manusia ikan memiliki derajat yang lebih rendah daripada mereka.
Tak hanya itu, kaum naga langit juga menganggap dirinya sebagai dewa yang menolak untuk menghirup udara yang sama dan berbaur dengan manusia lainnya, hingga memperlakukan manusia biasa sebagai budak bahkan dengan cara yang cukup kejam, hingga di sana terlihat lebih rendah dari hewan. Seperti yang kita tahu, Luffy sangat benci akan keadaan di mana perbedaan menjadi masalah utama, dan dia kemungkinan akan merubah semua itu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Luffy kemungkinan akan meneruskan mimpi dari Joy Boy untuk membawa para manusia ikan ke daratan. Dia akan menghancurkan berbagai perbedaan yang ada dengan simbolisasi kehancuran pulau manusia ikan. Pemerintah dunia berusaha menghilangkan segala jenis informasi dan melarang siapapun untuk mempelajari tentang Void Century. Void Century merupakan sebuah masa sebelum runtuhnya kerajaan kuno di tangan aliansi 20 kerajaan berawal dari 900 hingga 800 tahun silam. Namun, apakah tujuan dari pemerintah dunia menyembunyikan kebenaran tentang sejarah dari Void Century? Pemerintah dunia terbentuk dari aliansi 20 kerajaan yang berhasil menggulingkan kerajaan kuno di akhir masa Void Century. Aliansi kerajaan tersebut merasa bahwa kekuatan kerajaan kuno akan menjadi ancaman terhadap kerajaan lain. Jika dilihat dari sudut pandang ini, maka aliansi kerajaan tersebut memiliki tujuan yang sama dengan mencegah sebuah kerajaan memegang kekuasaan di dunia. Tidak banyak hal yang diketahui tentang masa ini selain yang tertulis dari poneglyph yang hanya bisa dimengerti oleh beberapa orang saja. Kerajaan kuno merupakan sebuah kerajaan yang sangat besar, makmur, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Nama sesungguhnya dari kerajaan tersebut masih menjadi misteri, karena pemerintah dunia melarang segala pengetahuan mengenai kerajaan tersebut. Nah, 3 senjata kuno pemusnah massal yang ditemukan melalui poneglyph juga dianggap memiliki keterkaitan dengan kerajaan ini. Kerajaan ini diduga terlibat dalam pembuatan maupun perancangan dari senjata-senjata tersebut. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kerajaan ini memiliki pengetahuan dan teknologi yang maju. Alasan mengapa kerajaan kuno menjadi ancaman bagi pemerintah dunia masih belum diketahui. Profesor Clover yang hanya mengetahui nama dari kerajaan ini ditembak oleh agen pemerintah dunia. Bahkan Pulau Ohara pun juga ikut dimusnahkan. Berbagai penelitian dan arkeolog yang mempelajari tentang sejarah yang diperbolehkan oleh pemerintah dunia, namun ketika pemerintah dunia mengetahui penelitian arkeolog tersebut mengenai poneglyph dan juga Void Century, pulau tersebut dihancurkan hingga tak tersisa. Bahkan insiden di Lembah Dewa yang mengalahkan Bajalo Rocks, peta wilayah tersebut sengaja dihapuskan oleh pemerintah dunia dengan alasan yang tak jelas. Tentu wilayah tersebut juga menyimpan sebuah informasi penting di dalamnya. Nah, dengan ditemukannya One Piece dan juga 3 senjata kuno, maka pemerintah dunia kemungkinan akan menjadi lawan terakhir bagi Luffy di seri One Piece ini. Dan dengan dihancurkannya pemerintah dunia, maka akan membalaskan dendam kerajaan kuno yang dikabarkan merupakan nenek moyang klan D. Akagami termasuk karakter yang penuh misteri, mulai dari asal-usulnya, kekuatannya, maupun kelompok bajak lautnya. Misteri ini tidak hanya sampai di sana, karena motivasi dan tujuan Akagami juga masih abu-abu. Lalu bagaimana jika secara mengejutkan, Akagami memiliki rencana sendiri, atau sebuah tujuan rahasia yang mana hanya dia dan beberapa orang saja yang tahu? Salah satu dugaan ini mengarah pada Akagami yang mendatangi Gorosei untuk bernegosiasi tentang salah satu bajak laut yang belum diketahui. Tentu di akhir cerita One Piece nanti, selain kita akan mengetahui seberapa hebatnya kekuatan haki maupun cara bertarungnya, kita juga akan mengetahui rencana Akagami selama ini. Apakah dia benar-benar karakter yang baik yang menjadi idola sebagian fan One Piece, atau malah pada akhirnya akan mengecewakan para fannya sendiri? Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Salam nakama.